Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Galang Pratama, nomor NIM saya 14085 2005. Saya dari program studi Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan konsep social graces tentang etika dalam membuat janji. Social graces adalah kepekaan dalam bersosialisasi sehingga bisa diterima dengan baik oleh berbagai kelompok. Tema kali ini saya akan membahas etika tentang membuat janji dalam lingkup keluarga, lingkup masyarakat, dan lingkup formal. Etika membuat janji melatih kita dalam disiplin waktu dan amanah dalam berjanji. Tujuan dari tema ini adalah sebagai pengingat untuk selalu menjadi orang yang disiplin, amanah dalam berbuat janji. Saya akan mengambil scene di lingkup keluarga. Mengambil contoh, jika ada pertemuan oleh anggota keluarga atau keluarga besar, kita jangan menyepelekan janji yang sudah dibuat. Kita harus tetap menepati janji sesuai dengan ada berjanji. Ini tuh dalam artian, misalnya kita ada acara pertemuan keluarga atau kita menjamu keluarga, kita tuh harus diusahakan kita tuh bisa datang dengan tepat waktu. Kita menepati janji kita sesuai dengan janji yang sudah dibuat, agar kita tuh mendapatkan respon yang baik juga dari keluarga ataupun anggota keluarga kita. Nah, kita jangan sampai kita tuh menyepelekan, ini janjinya sama misalnya om saya, janjinya sama tante saya, jadi santai deh, nanti datangnya juga bisa jam segini kok, gini nih. Nah, itu sih salah satu perbuatan yang tidak bagus sih. Jadi kayak kita tuh terlalu menyepelekan, jadi kayak mentang-mentang itu kita berjanji dengan keluarga, kita menyepelekan pertemuan yang sudah dibuat, janji yang sudah disepakati. Nah, yang kedua, saya akan mengambil contoh scene dalam lingkup masyarakat. Kalau dalam lingkup masyarakat, saya mengambil contoh dengan teman, membuat janji dengan teman. Jika kita membuat janji dengan teman kita, kita jangan menyepelekan janji yang sudah dibuat dengan teman kita. Jika kita pandai menepati janji, teman kita pun akan percaya dan menaruh respect dengan kita. Ini tuh dalam artian gini, kalau misalnya kita berbuat janji, entah konteksnya itu kita berbuat janji terhadap sahabat atau teman dekat, kita tuh harus sebisa mungkin menepati janji yang sudah kita sepakati bersama. Dalam ini juga berarti kita juga harus disiplin waktu. Kita harus sebisa mungkin kita tuh bisa menepati, jangan kita melanggar janji yang sudah dibuat, walaupun kita berbuat janji kepada sahabat ataupun teman dekat kita. Kalau misalnya kita itu melanggar janjinya atau kita menyepelekan janjinya, teman kita pun akan kurang respect terhadap kita. Jadi kayak misalnya kita nanti membuat janji dengan dia sewaktu-waktu nanti, dia pun akan menyepelekan janji yang sudah disepakati karena kita mungkin pernah menyepelekan janji yang sudah dibuat. Makanya sih bisa mungkin sih, soalnya kita tuh berjanji tuh menjaga amanah. Jadi amanah yang sudah diberikan, kepercayaan yang sudah diberikan oleh sahabat atau teman kita, sebisa mungkin kita tepati. Terus ada scene yang ketiga, itu lingkup formal. Lingkup formal itu kita bisa berbuat janji dengan, saya mengambil contohnya berbuat janji dengan dosen, guru, menepati janji sesuai dengan janji yang disepakati. Dalam artian disiplin waktu sesuai dengan janji yang sudah dibuat. Jadi kan kita nih ketemu oleh dosen yang konotasinya itu formal. Jadi sebisa mungkin nih kita tuh harus bisa menyesuaikan, entah menyesuaikan secara
perilaku obrolan kita terhadap dia, cara berpakaian kita itu bagaimana. Kita tuh harus menyesuaikan mana bedanya konsep formal, mana bedanya konsep casual. Biasanya sih udah ada kompromiannya dulu. Jadi kayak walaupun ya kita tuh harus tetap profesional. Jadi kita tuh harus misalnya kita berbuat janji dengan dosen, kan dosen juga waktunya tuh lumayan cukup sibuk. Jadi kalau kita tidak menepati janji dengan mereka, sama aja kayak mereka tuh buang-buang waktu doang buat memberikan kita janji. Jadi akhirnya kita nggak dipercaya lagi. Akhirnya mungkin kita mendapatkan respon yang buruk karena kita ingkar janji. Nah, saya mempunyai tips menghadapi orang yang sering ingkar janji. Ini tuh jadi yang pertama tuh yang bisa, tapi konsep janji itu adalah ungkapan itu menggambarkan bagaimana beratnya mengucapkan janji. Di sisi lain kita tuh sering terlalu percaya dengan sebuah janji dan selalu mengharap janji itu ditepati. Tapi bagaimana kalau jika janji itu tidak ditepati? Saya akan memberikan tips-tipsnya untuk menghadapi orang yang sering ingkar janji. Yang pertama itu, putuskan apa yang kamu inginkan. Dalam artian, agar kamu tidak kecewa dengan janji-janji orang lain, sebaiknya kamu ucapkan saja apa yang kamu inginkan. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana membuat orang tersebut mengerti keinginan kamu sehingga dia tahu cara menepatinya. Yang kedua tuh, kita tuh atur ekspektasi. Janji dan ekspektasi sangatlah berhubungan. Semakin tinggi ekspektasi terhadap sebuah janji, tinggi pula risiko kekecewaannya. Tipsnya adalah hindari hal-hal yang ambigu saat orang lain memberikan janji terhadapmu. Kamu juga perlu untuk meminta klarifikasi spesifik terhadap orang tersebut. Jadi kita tuh jangan berekspektasi terlalu besar tentang janji yang sudah kita buat. Jadi ya udah, kita tuh kalau misalnya emang kita menaruh ekspektasi yang sangat tinggi, jika tidak terjadi dengan sesuai kenyataannya, kita pun akan kecewa. Begitupun sebaliknya, jika kita terlalu memberikan ekspektasi yang lebih terhadap orang lain tentang janji ke kita, jika kita menyepelekan atau kita meremehkan janji tersebut, jadi responnya mungkin bisa jadi buruk. Entah orang itu jadi tidak percaya terhadap kita, entah dia jadi tidak mau berbuat janji lagi dengan kita karena kita menyepelekan janji yang sudah dibuat. Yang ketiga, kita bisa meminta penjelasan terlebih dahulu. Jika orang lain atau dalam lingkup keluarga atau lingkup masyarakat atau lingkup formal terlanjur tidak menepati janjinya, mintalah penjelasan terlebih dahulu. Jangan sampai kita tuh memberikan tuduhan negatif sebelum orang tersebut memberikan alasannya. Hal ini sangat penting karena bisa saja orang tersebut sangat sibuk atau harus belajar membuat prioritas. Ya, jadi kita tuh jangan, misalnya kita bertemu dengan teman kita, terus teman kita tidak menepati janji tersebut, nah kita jangan langsung marah gitu. Soalnya kan kita nggak tahu apa yang sedang lagi dialamin, kesibukan apa yang dialami, atau kejadian yang mungkin tidak mengenakan yang dialamin. Jadi tuh kita tuh bisa menjelaskan efek dari ingkar janji. Ada baiknya sih kita memberikan pelajaran terhadap orang-orang yang suka obrol janji. Kamu bisa jelaskan bagaimana suatu hal bisa terhambat karena janji tersebut tidak ditepati. Langkah ini terdengar klise sih, tapi akan tetapi tidak ada salahnya memberikan gambaran pentingnya dalam sebuah janji. Jadi tuh kita bisa memberikan gambaran penting terhadap orang yang sudah berbuat janji terhadap kita.
Jadi konteksnya itu kita bisa, wah pertemuan ini benar-benar penting loh, jadi kamu tuh harus datang di pertemuan ini, kamu tidak boleh telat soalnya ini kan dalam konteks manapun ya, entah kita bertemu klien, jadi kan kita berbuat janji dengan klien tuh harus ditepati, kayak kita datang lebih, kalau bisa sih kita datang tuh lebih dulu dibanding orang yang kita berikan janji, yang kita sudah buat janji pertemuan, kita tuh diusahakan kita tuh datang lebih dulu sebelum mereka. Terus yang terakhir, kita harus memberikan penghargaan atau reward. Tidak selamanya orang itu mengingkari janjinya. Ada suatu saat orang tersadar tulus untuk menepati janji yang diucapkan. Begitulah penghargaan yang positif jika orang tersebut telah menepati janjinya. Jadi kalau misalnya kita bertemu dengan orang, terus orang itu wah tidak pernah ingkar janji, terus selalu emang datang tepat waktu, malah dia datang sebelum waktu atau pertemuan yang ditentukan, wah kita pasti akan memberikan respect yang lebih terhadap dia, kita akan merasa percaya bahwa dia bisa memegang janjinya. Mungkin dalam berjanji ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi, dan kita bisa membatalkan janji yang sudah kita buat. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa cara untuk kita membatalkan janji dengan etis atau sopan. Berbagai hal terpaksa itu kadang bisa membatalkan janji. Misalnya karena menghadapi kondisi darurat, terjebak kemacetan lalu lintas, atau salah mengatur jadwal. Mungkin kita merasa khawatir saat memikirkan cara memberitahukan pembatalannya. Tetapi orang yang urung ditemui bisa memaklumi jika Anda memberi kabar secepatnya. Tentukan jadwal pertemuan yang baru saat Anda menghubunginya atau begitu ada kesempatan. Agar ia merasa nyaman, tawarkan untuk bertemu di lokasi yang di dekat rumahnya mungkin, atau dekat tempat dia bekerja. Nah, berikut ini saya akan memberikan beberapa tips cara membatalkan janji dengan sopan atau etis. Yang pertama tuh kita membatalkan dengan santun. Hubungi orang yang urung ditemui sesegera mungkin. Kita mungkin membuat orang lain terganggu jika menunda atau membatalkan janji temu sampai menit-menit akhir. Memberi kabar dari jauh-jauh hari menunjukkan Anda respect kepadanya dan menghargai waktu yang sudah ia siapkan untuk Anda. Yang kedua tuh kita bisa memberi kabar secara personal atau telepon jika Anda membatalkan janji temu yang jadwalnya sangat dekat. Anda harus menelpon untuk memberi kabar secara langsung apabila Anda membatalkan janji pada hari yang sama. Membatalkan janji secara mendadak sehingga orang lain merasa terusik, terkesan tidak santun jika Anda memberi kabar melalui surel, pesan singkat, atau orang lain. Yang ketiga, kita bisa sampaikan permintaan maaf yang tulus. Meskipun kita memberi kabar jauh-jauh hari, pastikan ia tahu bahwa Anda menyesal karena terpaksa membatalkan janji. Mungkin ia merasa kecewa karena Anda membatalkan janji, padahal ia sudah membatalkan rencana lain agar bisa bertemu dengan Anda. Sampaikan permintaan maaf singkat yang lugas, dan jangan menggunakan kata ambigu atau mengatakan bahwa Anda mungkin tidak bisa memenuhi janji. Beri kabar dengan jujur dan lugas. Terus itu kita pastikan ia tahu bahwa kita tuh menghargai waktunya. Sampaikan dengan jelas bahwa kita menghargai kesediaannya untuk memberikan waktu untuk Anda, dan Anda benar-benar menyesal karena harus membatalkan janji, sebab Anda memahami bahwa ia sibuk dan sudah menyediakan waktu untuk bertemu Anda. Terus kita bisa mengatur jadwal pengganti. Kita bisa minta kesediaannya untuk mengubah
jadwal pertemuan saat kita memberi kabar. Selain mengurangi kerepotan, karena harus mengontaknya sekali lagi untuk membuat janji, langkah ini menunjukkan bahwa Anda benar-benar ingin bertemu. Saat menelpon atau mengirim surel, akhiri dengan menyampaikan bahwa Anda ingin membuat janji temu sekali lagi apabila ia tidak keberatan. Terus periksalah jadwal Anda, lalu catatlah ketersediaan waktu untuk bertemu dengannya. Kita tidak boleh mengusulkan jadwal pertemuan, tapi berusahalah menyesuaikan jadwal Anda dengan jadwal yang ia berikan. Tawarkan beberapa opsi jadwal pengganti, lalu minta tanggapannya. Terus kita tuh bisa tentukan jadwal pengganti yang bisa kita penuhi sendiri. Setelah membatalkan janji pertama, jangan sampai janji kedua dibatalkan lagi karena lebih mengesalkan dan tidak nyaman. Hal ini bisa merusak reputasi Anda. Sebelum menyepakati jadwal pengganti, periksa jadwal Anda dengan teliti dan pastikan kita bisa memenuhi janji temu sesuai dengan jadwal yang baru. Terus kita untuk pertemuan baru yang sudah disepakati, jika kita tuh harus menghargai pertemuan pengganti yang sudah disepakati, karena dia sudah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan untuk kita bertemu dengan dia meluangkan waktunya untuk kita. Terus yang tips terakhir, ucapkan terima kasih atas pengertiannya dan kesabarannya sewaktu kita bertemu dengan mereka. Aja yang bisa saya jelaskan tentang konsep social grace membuat janji. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.